Oke, mulai hari ini saya sebagai pejabat yang tidak memendulikan rakyatnya akan membuat sebuah kebijakan yang akan menguntungkan diri saya, menguntungkan kalian semua. Yaitu saya akan menambahkan etanol 10% ke dalam bensin Pertamanta. Pak, tapi kalau misalnya motor saya dimasukin etanol, malah jadi bikin pemakaman. Pak Bahlul, gak bisa gitu dong. Itu mah kepentingan demi memperkaya diri sendiri, Pak. Kita nanti bikin pemakaman motor, Pak. Diam dulu. Ini tuh sudah kebijakan saya, kebijakan kita semua. Kalian sudah bersuara. Saya tidak mendengarkan, saya sudah mendengarkan suara kalian. Bahlul jelek. Ngelunjak ya kau? Kau mau aku tangkap? Saya ini denial, saya ini mendengarkan suara kalian. Saya juga ingin kaya, kepentingan saya, kepentingan, aku ngomong apa sih? Pak, minimal baca dulu ngomong yang benar. Ngomong aja nggak benar, apalagi kinerjanya. Kamu tahu apa soal dunia politik? Saya ini pejabat. Saya ini baruannya di atas kalian. Saya ini arogan. Saya ini rendah hati. Saya suka mengirim bansos. Kayaknya. Ini fiksi, oke? Kok saya malah jujur? Pemerintah macam apa kau? Dasar kalian iri hati ya. Dulu saya ngeliat mobil mewah, saya marah. Saya mau lempar aja tuh mobil. Saya yakin kalian juga kayak gitu. Kayaknya itu Pak Bahlul doang deh. Saya enggak. Ya, saya mah kalau yang lihat mobil keren-keren, saya puji-puji, saya doain semoga itu punya saya. Emang Bapak. Gitu. Tadi sampai mana cerita saya? Oh ya. Nah, dulu saya ngeliat mobil mewah itu marah, pengen lempar aja tuh mobil. Sekarang setelah menjabat, saya ngerasa enak juga ternyata pakai mobil mewah. Nah, saya tunggu kalian sampai menjabat. Saya yakin kalian akan lebih jahat daripada saya. Lah Pak, kenapa jujur kalau Bapak jahat? Mikir dong Pak, otak Bapak sebenarnya di kepala atau di bokong? Maksud kalian apa? Saya jelas-jelas gak punya otak. Kenapa kamu bilang otak saya dibokong? Lah, otak orang waras aja ada di kepala. Emang bapaknya waras? Tadi saya udah jelasin. Jelas-jelas saya gak punya otak. Udah, kalian kalau gak ngerti politik, mending pulang. Ya udah, mending saya pulang daripada saya harus mendengarkan kata-kata kotor dari pemerintahan yang gak benar kinerjanya. Apa maksud kau? Saya ini gak pernah bekerja. Kok saya jujur? Dari tadi Bapak udah jujur. Emang sih Bapak orangnya jujur. Tapi otaknya ke-cancel, Pak. Kayak ojol. Pesanan lama di-cancel. Pantes lah di-cancel. Orang mikirnya aja lama. Ya udah yuk Cian. Malah dengerin yappingan pejabat. Ayo Biru, kuping lu terlalu sensitif untuk mendengarkan kata-kata yang terlalu hoax dan juga pembohong publik serta tidak nyata dan menguntungkan diri sendiri. Hari yang cerah dan nikmat. Rumah pasti berantakan. Akan aku beresin. Tenonet. Selamat pagi. Apakah benar ini dengan Pak Agus? Bapakku udah meninggal. Terus ini siapa? Akulah Agus. Ya deh. Ya, Bapak ya ini dengan Agus ya, dengan saudara Agus. Aku mana punya saudara. Lah, terus ini siapa? Ini Agus, udah dijelasin juga. Oke, apakah benar ini dengan Agus? Iya, emang kenapa? Mohon maaf Pak sebelumnya, tapi kami dari rumah sakit Guling-Guling.
Kamu kali, bukan kami, kan kamu sendiri. Allahu Akbar. Ya, ulang. Mohon maaf Pak sebelumnya. Saya dari rumah sakit Guling-Guling ingin memberitahu sesuatu Pak. Apa tuh? Jadi gini Pak. Kami menemukan anak kucing. Bukan Pak. Tapi kami menemukan... Oh, hamster ya. Bukan Pak. Oh, bukan hamster. Apakah itu adalah tumbler biru pembawa bencana? Bukan Pak. Kenapa nyamuk-nyamuk ke tumbler biru? Ya Allah. Tadi sampai mana? Oh iya. Jadi Pak, kami ingin memberi info. Penting gak? Ya udah langsung intinya aja nih. Kami menemukan ibu bapak terkena kecelakaan tunggal di depan rumah sakit kita. Apa? Pak, bapak. Bentar. Tadi di mana rumah sakitnya? Saya panik. Rumah sakit Guling-Guling, Pak. Bentar. Tapi ini penipuan gak? Mana ada Pak saya nipu. Ibu bapak perlu dioperasi. Apakah bapak ada biayanya? Atau tengok dulu lah ibumu. Aduh, buat operasi saya belum ada duit. Gimana nih? Bapak kan hakim, pasti duitnya banyak lah. Gak semua hakim. Saya ini cuma hakim kecil. Duit pun gak seberapa. Rumah aja ngontrak. Mana WC-nya gak bisa dikunci lagi pintunya. Mohon maaf Pak, sebelumnya kayaknya kita udah keluar topik. Jadi gimana dengan ibu bapak? Apakah bapak sudah siap buat operasinya? Oh iya. Maaf dok, saya belum punya duit. Tapi kalau operasinya dijalankan sekarang bisa nggak? Aduh, mohon maaf Pak. Tapi kami nggak bisa ngelakuin operasi kalau nggak ada duitnya. Mohon maaf ya Pak. Bukan saya nggak mau bantu, saya mau bantu tapi nggak bisa. Tolonglah bikin pengecualian dok. Saya mau juga Pak. Tapi nanti saya nggak digaji juga. Mana istri saya lagi hamil juga Pak. Aduh. Ya udah bentar ya. Saya kesana dulu. Oke Pak. Kami tunggu uangnya ya Pak. Atau gini aja deh Pak. Kami kasih deh operasi sekarang. Tapi Bapak ngutang ya. Dicicil. Sampai kapan ya bayarnya? Sampai 2 minggu depan Pak. Aduh, berarti berapa tuh? Mana saya tahu. Oh ya udah deh. Ya udah saya kesana dulu ya. Oke. Tut. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak bisa. Aku harus mencari uang dengan cara apapun. Lah ini motorku kenapa? Ya Allah, padahal baru kemarin loh di servis. Bengkel mana ya bengkel? Oh itu. Motornya kenapa bang? Gak tahu bang, makanya saya bawa ke sini. Oke, coba saya cek bentar. Yaudah bang, cek aja. Wah bang, ini motornya rusak gara-gara pakai bensin oplosan. Emang suka ngisi di mana? Walah, gara-gara bensin oplosan. Aduh, saya biasanya ngisinya di Pertamanta. Ini gara-gara kebijakan yang kemarin tuh. Katanya mau ditambahin etanol 10%. Ternyata udah ditambahin. Padahal udah saya roasting, tapi tetap aja tuh. BTW kalau mau denger roastingannya tonton episode pertama ya. Oh iya, BTW besok motornya udah selesai ya? Ya udah bang, ini saya sekalian mau ngelapor dulu lah. Bang, ini motor saya bisa bergerak nggak? Bang, Pak, lapor. Motor saya rusak gara-gara kebijakan yang dibuat seenak jidat. Pak. Oh iya. Kenapa? Ini Pak, saya mau bikin laporan. Motor saya rusak gara-gara kebijakan yang dibikin seenak jidat. Pak. Oke mas bro, nah ini dia bang. Kok kayak mencerminkan polisi di sebuah negeri ya?
Tapi gak mungkin dong, negeri kita gak mungkin. Apa maksudnya deh saya ditangkap? Oi, tanggung jawab oi, motorku rusak gara-gara kau. Lah, rusak kenapa? Emang saya banting, saya pelintir, enggak kan? Ya emang enggak, tapi kau nge-oplos bensin, jadinya kayak gini deh. Kayak gini apanya? Ya rusak lah. Kalau mau lihat, lihat aja adegan sebelumnya. Atau ulang aja videonya. Ah ya. Terus udah. Ya belum lah, gimana sih? Tanggung jawab boy. Sidang kan masih besok. Kita buktiin aja di sidang. Oke, lihat aja ya. Oke dah. Pulang semuanya bubar. Nah, saya balik buat bikin kebijakan lagi. Wah, Pak Presiden telepon. Angkat ah. Halo Pak Bahlul. Iya Pak Presiden, kenapa? Bentar. Kok suara kamu agak beda ya sama yang di episode 1? Oh, wajar lah. Itu kan lagi di depan rakyat. Saya harus kelihatan tegas. Kalau di sini saya bebas dong mau kayak gimana suaranya. Ya udah. By the way, gimana itu kabar listrik di Sumatera? Udah merata kah? Oh, udah dong Pak. Udah 93%. Kamu yakin? Iya Pak, 100% yakin. Karena saya gak bohong Pak. Kok tumben ya banyak petir? Oh ya udah deh. Ya udah bye. Bye Pak. Gampang sekali Pak Presiden saya bohongin. Padahal Presiden negeri Aisen. Masa gampang banget dibohongin? Tapi jangan sampai ada yang upload deh di konten tentang Sumatera. Takutnya ketahuan kalau saya bohong. Gimana nih? Oh ya. Kenapa di skip? Kenapa animator? Kenapa? Selamat datang di Pengadilan Negeri Aisen. Kami mendapat laporan kasus penggunaan kebijakan seenak hati. Apakah terdakwa sudah hadir di sini? Sudah Pak. Oke, karena kamu berperilaku baik, saya akan membebaskanmu. Lah Pak, nggak bisa gitu dong. Belum ada apa-apa kok udah bebas. Ya, bisa lah. Kan saya dibayar. Maksud saya dia berperilaku baik. Ya udah, nggak usah banyak ngomong lagi. Kamu bebas. Yeay. Setelah nyogok hakim 3 miliar. Gak usah di-spill juga kali. Dia 3 miliar. Oke, aku 4 miliar. Dasar penjahat. Kamu harus di penjara. 5 miliar. Oh, kamu bebas. 6 miliar. Dasar penjahat. Kamu sangat jahat. Kamu harus di penjara. 7 miliar. Wah, kamu pastinya bebas dong. 8 miliar. Oke, kamu di penjara 50 tahun. 9 miliar. Gak jadi deh. Kamu bebas aja ya. 10. Udah. Ini pengadilan pegadaian sih. Pak Hakim, kamu juga bisa di penjara gara-gara kamu menerima suap. Percakapan kalian sudah saya rekam. Mau kamu di penjara? Enggak lah. Ya udah, pengadilan dimulai ulang. Kami mendapat laporan kasus. Kayaknya udah nggak usah dibaca. Saya tidak melakukannya Pak Hakim. Mana buktinya? Salah. Mana otaknya? Barang buktinya. Buktinya mereka kagak keberatan kok. Mana buktinya? Mereka aja banyak yang keberatan. Ini ada saksi. Saya tidak keberatan. Robot rongsokan dari mana nih? Matamu rongsokan. Wah, robotnya tidak ramah. Gimana Pak? Ini udah jadi barang bukti kan?
Nggak bisa lah. Mana bisa robot jadi barang bukti. Saya punya kartu WNI. Lah, berarti dia beneran warga sini dong. Gimana Pak? Apa saya harus mengeluarkan robot-robot lain yang menggunakan kartu WNI juga? Enggak perlu. Nah, kalau dari pihak kalian, gimana tuh barang buktinya? Nih Pak, kami punya saksi. Saya bersaksi Pak Hakim bahwa karena kebijakan itu banyak motor yang rusak. Total ada 89 motor yang rusak di bengkelku dan kerusakannya sama-sama karena bahan bakar yang dicampur sama etanol Pak. Pak, ini ada satu laporan lagi yang bisa memberatkan Pak Bahlul. Saya sebutin langsung aja ya. Ya udah, apaan? Jadi Pak, ada 5 orang yang mengalami kecelakaan tunggal. Nah, di motornya itu setelah kita cek, ternyata mengalami kerusakan di mesin. Gara-gara, ya bensin oplosannya dia lah. Tanorat. Halo Pak, kami dari pihak dari rumah sakit Guling-Guling. Kami ingin memberitahu Anda bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, takdir berkata lain, Pak. Bahwa Pak Hartono, kok Pak Hartono? Maksudnya, ibu bapak telah meninggal dunia. Ibu bapak meninggal pada pukul 17:18 waktu Wakanda bagian barat. Salah, maksudnya waktu Aizen bagian barat. Halo Pak, target sudah terkunci kan? Ya, tembak. Udah bang, udah, anggap aja tamat.